Halo everybody, senang sekali jumpa rekan-rekan dari seluruh Indonesia untuk kembali belajar tentang bahasa Inggris untuk pemula. Pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk pemula. Nah, jangan khawatir bagi rekan-rekan yang belum pernah belajar bahasa Inggris sama sekali, tidak perlu khawatir. Kita akan belajar dari nol, kita akan belajar dari awal, kita akan belajar dari yang paling basic. Nah, dengan demikian diharapkan tidak akan ada kesulitan, tidak akan ada hal yang rumit. Semua akan kita pelajari dalam menggunakan metode dan cara yang paling sederhana. Karenanya, pelajaran pada pagi hari ini kita beri nama English for Absolute Beginner. Di Inggris, bahasa Inggris untuk mereka yang benar-benar pemula. Begitulah kira-kira. Jika kita belajar bahasa, tentu kita akan belajar dari dasar. Ada kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja, dan seterusnya. Nah, jadi semua huruf menyusun kata, kata menyusun kalimat. Nah, jadi unsur yang terkecil dari bahasa setelah huruf itu adalah kata. Kata itu memiliki beberapa jenis. Nah, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata sambung, ada macam-macam. Dalam bahasa Inggris salah satunya adalah nouns. Nouns itu artinya kata benda dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita sudah sangat sering menggunakan kata benda dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris seperti apa? Nah, mohon maaf untuk pengantar, sementara saya menggunakan bahasa Indonesia karena ini diperuntukkan bagi pemula. Nah, jadi nanti kita akan belajar supaya para pemula tidak kesulitan dalam mengikuti pokok bahasan kita kali ini. Oke, nouns artinya adalah kata benda dalam bahasa Indonesia yang akan kita pelajari beberapa waktu ke depan dalam session ini. Ya, nouns, kata benda. Kata benda dilihat dari kekhususan dan keumumannya itu dibagi menjadi dua. Nah, kita mengenal common noun dan proper noun. Nah, common nouns itu adalah kata yang bersifat umum. Kita mengenal dalam bahasa Indonesia kata umum dan kata khusus. Nah, itulah common nouns atau kata umum dan proper nouns atau kata yang lebih khusus. Nah, seperti apa penggunaannya dalam bahasa Inggris? Contohnya bahasa Indonesia ya. Nah, misalnya ada kata yang umum itu apa misalnya? Misalnya kata umum itu ya, contohnya alat transportasi itu kan masih bersifat umum ya. Alat transportasi. Yang lebih khusus lagi apa? Ada taksi, ada bemo, ada motorcycle, ojek misalnya. Nah, itu lebih khusus dia. Nah, tapi umumnya adalah alat transportasi. Nah, kira-kira seperti itu. Atau kata umumnya lagi gunung. Lebih khususnya lagi Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan macam-macam. Iya. Nah, itu mereka kata umum dan kata khusus. Common nouns and proper nouns. Kira-kira demikian. Penerapannya seperti apa? Ya, jadi bagaimana kita akan belajar how to learn dalam sesi ke depan? Yaitu pertama kita harus menghafal yang namanya vocabulary. Nah, atau kosakata. Yang berikutnya kita akan belajar grammar atau tata bahasa. Dan yang ketiga kita akan ada penerapan, aplikasi, prakteknya, practice. Nah, oke. We talk about grammar. Nah, grammar itu adalah tata bahasa. Jadi ilmu bagaimana caranya menyusun kata. Vocabulary itu adalah kosakatanya yang akan disusun. Akan sulit ketika kita belajar grammar, ketika vocabulary kita
tidak begitu banyak. Nah, bayangkan kita punya ilmu menyusun kata, tapi kata yang disusun tidak ada. Ini kan juga akan sulit tentunya. Nah, makanya rekan-rekan alangkah baiknya memperbanyak vocabulary, memperbanyak kosakata. Kemudian juga yang akan kita pelajari nanti adalah tata bahasa dan nanti prakteknya di lapangan seperti apa. Nah, praktek bisa bermacam-macam penggunaannya, bisa untuk conversation atau percakapan, bisa untuk science, yaitu kita belajar untuk membuat paper atau membaca dan membuat paper, read and write paper. Nah itu tergantung penggunaannya. Nah, kita nanti akan menggunakan bahasa ini untuk read and understanding science article atau jurnal ilmiah. Nah, jadi kita akan membaca dan memahami artikel ilmiah, artikel science, gitu kira-kira. Nah, jadi nanti kita akan banyak belajar tata bahasa untuk memahami artikel ilmiah. Kira-kira seperti itu. Jangan bosan untuk menghafal vocabulary, jangan bosan untuk belajar grammar, dan jangan lupa mempraktekannya. Semoga berhasil. Ya, kita di sini ada mengenal common noun and proper noun seperti yang sudah kita bahas di awal ya. There are two main types of noun, common noun and proper nouns. Nah ini ya. Nah, jadi ada tipe kata benda, ada dua tipe kata benda, yaitu kata umum dan kata khusus. Dilihat dari keumuman dan kekhususannya. Common nouns atau kata umum itu apa? Words for people, place, and thing are called common nouns. Jadi kata untuk menyebutkan orang, menyebut orang, menyebut tempat, menyebut benda, itu disebut kata umum. Nah ini. Nah oke, understand? Oke, bisa dipahami ya saya kira ya. Jadi kata untuk menyebut orang, menyebut tempat, menyebut benda itu disebut kata umum. This common noun are words for thing. Ini adalah yang di bawah ini adalah kata umum untuk benda. Contohnya, nah, ruler, penggaris, pen, pulpen, crayon, nah, alat pensil warna, crayon, pencil, potlot, book, buku, dictionary, kamus, okay, chair, kursi, table, meja, sofa, lamp, carpet, hammer, bicycle, ship, truck, ferry, train, bus, cooker, computer, printer, television, calculator, and many more. Okay. This common noun word for thing. Nah, jadi semua kata-kata yang tertera itu adalah kata benda. Kenapa kata benda? Karena dia menyebut, mewakili benda. Nah, jadi semua kata untuk menyebut benda itu kita sebut dengan common noun. Bisa dicatat common noun. Ya. Yang berikutnya, this common noun a word for animals. Notice that special name for the young animal are included. Oke, di bawah ini adalah kata benda untuk menyebut binatang. Jangan lupa, binatang muda termasuk di dalamnya. Itu. Nah, contohnya, duck, tuh anjing. Anjing kecil apa namanya? Puppy. Cat, kucing. Kucing kecil apa namanya? Kitten. Goat. Nah, itu apa? Kambing. Kambing kecil apa namanya? Kid.
Nah, elephant. Nah, gajah. Gajah kecil calf. Nah, tiger. Nah, macan kecil calf. Lion. Lion kecil calf juga. Mungkin bentuknya mirip jadi namanya sama. Nah, itu. Kata-kata yang tertera itu adalah kata umum karena dia adalah kata untuk menyebut binatang. Oke, understand? Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah. Oke, kita ulangi. Jadi, kata untuk menyebut people, place, and thing, and also animal. This are called common noun. Oke. Nah, this common noun are word for place. Nah, kata umum di bawah ini adalah untuk menyebut nama-nama tempat. Misalnya, bank, hotel, library, museum, mall, theater, hospital, airport, gas station, park, farm, zoo, factory, school, university, office, temple, shop, gym, post office, stadium, restaurant, supermarket, and many more. Nah, all of place are common noun. Nah, jadi nama-nama tempat itu adalah kata umum, common noun. Nah, oke ya. Saya kira cukup jelas. Jadi nama-nama tempat itu adalah kata umum. Kita sudah punya kata umum berapa berarti? Kita review dulu. Nah, pertama adalah thing. Kata untuk menyebut benda juga kata umum. Yang kedua, animal and young animal juga kata benda. Berikutnya, place itu juga kata benda. Ya. The next. Nah, this common noun are word for people who do certain thing. Nah, di bawah ini adalah kata umum untuk orang yang memiliki peran tertentu. Nah, singer, dancer, artist, photographer, magician, manager, secretary, teacher, doctor, dentist, lawyer, pilot, driver, writer, friend, brother, gardener, police officer, and many more. People who do certain thing are also common noun. Orang yang memiliki peran tertentu itu disebut kata umum, sebutannya. Oke? Ya. Oke, jadi kita sudah punya berapa? Kita ingat-ingat lagi. Pertama, thing, benda. Yang kedua, animal and young animal, 2. 3, place. 4, people who do certain thing. Oh ya. Kita sudah punya 4 yang masuk dalam kategori kata umum. Oke. Sekarang proper noun. Gimana proper noun, Pak? Kak? Nah, Mister? Nah, the name of particular people, place, and thing are proper noun. Nah, jadi nama dari bagian dari orang, tempat, atau benda itu baru yang namanya kata khusus. Jadi nama bagian dari orang itu, nama bagian dari tempat itu, nama bagian dari benda itu, dia disebut kata khusus. They always begin with a capital letter. Nah, cirinya akan selalu ditulis dengan huruf besar di awalnya kalau proper noun. These people names are proper noun. Contohnya nama orang. Nah, Robin Hood, Aladdin, Harry Potter, Santa Claus, Confucius, Muhammad Ali, Dad, Mom, Uncle David, Josh, Dr. Lee, Mr. Young, Miss Park, and many more. Oke, nama orang, sebutan orang. Dia
adalah proper noun. Kenapa proper nouns? These are people names. Nah, kenapa dia masuk proper noun? Karena nama orang. Nah, nama orang selalu ditulis dengan capital letter, huruf besar di awal kata. Nah, itu ciri dari kata khusus. Ya, manager common noun, kata umum. Siapa nama manajernya? Aladdin. Aladdin proper noun. Manager kata umum, Aladdin kata khusus. Ya, nama manajernya Aladdin kebetulan. Nah, ini kira-kira seperti itu. Ya. These people names are proper nouns. Oke. The next, the name of the day of the weeks and the months of the year are proper noun. Nah, nama hari dalam seminggu, nama bulan dalam setahun masuk kategori kata khusus. Nama hari dalam seminggu ya contohnya Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Nah, month of the year tentu saja January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nah, nama-nama hari, nama-nama bulan itu juga masuk dari kata-kata khusus. Nah, bisa dicatat, yang dicetak tebal di layar itu supaya menjadi bahan supaya diingat. The next, the name of special day and celebration are also proper noun. Nah, nama hari-hari tertentu atau peringatan hari-hari tertentu itu juga kata khusus. Contohnya New Year's Day, Mother's Day, Tahun Baru, Hari Ibu, Hari Kemerdekaan, Hari Buruh, Ramadan, ya, Thanksgiving, Memorial Day, peringatan kematian, Halloween, Christmas, Natal. Nah, nama-nama hari special day, hari-hari peringatan hari-hari tertentu itu juga masuk kategori proper nouns, special day and celebration. Nah, ya, hari-hari yang spesial dan peringatan. Jadi catat tentunya yang masuk kategori proper noun. Kita review proper noun sudah dapat berapa kita? Nah, 1. Names of people. 2. Day of the week, month of the years. Oke. Yang ketiga, special day and celebration. Kita sudah punya 3. Nah, the next, the name of famous place, buildings and monument are proper noun. Nah, nama-nama dari tempat-tempat terkenal, bangunan, monumen, nah itu masuk proper noun. Contohnya The Sphinx, itu yang ada di Mesir ini. Grand Canyon yang ada di Semarang itu ada. Taj Mahal yang ada di India. Nah, nama-nama gedung, Green Place, Great Wall of China, tembok besar China. Nah, itu Eiffel Tower, Menara Eiffel. Nah, tempat-tempat terkenal, bangunan, monumen. Nah, itu nama-namanya tentunya ya. Nah, itu masuk kategori proper noun. Namanya saya peringatkan, namanya. Nah, berikutnya adalah the name of people who live in particular country are also proper noun. Proper noun berikutnya adalah nama orang yang tinggal di bagian negara tertentu. Nah, contohnya Afghanistan, nama negaranya. Orang yang tinggal di Afghanistan disebut Afghans. Nah, Australia, nama negaranya.
Orang Australia namanya Australians. Nah, Britain, Inggris nama negaranya. Orang Inggris, the British. Nah, China nama negaranya. Orang Cina, the Chinese. Nah, India nama negaranya. Orang India, the Indians. Indonesia nama negaranya. Orang Indonesia, Indonesians. And many more. You can see in the screens many example the names of people who live in particular country. They are also proper noun. Adalah contoh-contoh nama-nama orang yang tinggal di negara tertentu yang itu kita sebut dengan kata khusus. Oke, lanjut. Nah, if you understand about common noun and proper noun, please write its common noun under the correct heading. Nah, ini ada latihan, silahkan. Di situ ada thing, animal, place, people. Nah, ada 4 kata umum. Di atasnya itu ada kata-kata khusus, ada proper nouns yang ada di atasnya. Silahkan masukkan proper noun tersebut ke kotak sesuai dengan common noun masing-masing. Contohnya teacher, teater, itu masuk mana dia? Apakah thing, animal, place, atau people? Lion, masuk mana dia? Dia lion, proper nouns. Common nouns-nya apa? Kata umumnya apa? Animal misalnya, tulis di bawahnya animals. Silahkan untuk melatih rekan-rekan. Apakah sudah memahami pokok bahasan kita kali ini? Jika sudah memahami, berarti rekan-rekan sudah berhasil memahami tentang common noun and proper noun. Latihan pertama ini silahkan dikerjakan. Jika rekan-rekan berhasil, berarti sudah lancar dalam memahami common and proper noun. Nah, exercise 2, latihan 2. Underline the common nouns and circle the proper noun in these sentences. Nah, di sini ada kalimat 1 sampai 10 yang termasuk dalam kategori common noun, silakan digaris bawah. Yang proper noun silakan dilingkari. Nah, silahkan boleh membuka kamus untuk mengetahui kata-kata yang asing di situ, silahkan. Nah, setelah mengetahui artinya melalui kamus, lalu kemudian identifikasi mana yang common noun, mana yang proper noun. Jika menemukan common noun, silahkan garis bawah. Jika menemukan proper noun, silahkan dilingkari. Ya, jika rekan-rekan sudah berhasil mengerjakan latihan 2, berarti rekan-rekan sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang common and proper noun. Ya. Oke, terima kasih. Sementara sampai di sini dulu pokok bahasan kita. Kita jumpa pada pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.